Jadi di sini yang tadi saya sampaikan bahwa persoalan pertama yang muncul pada masa Rasulullah pada Islam, persoalan dalam Islam yang pertama muncul adalah persoalan politik. Nabi di kota Madinah mendirikan kekuasaan politik, yaitu membangun sebuah negara. Berarti Nabi menjadi kepala negara, kepala politik. Setelah Nabi meninggal, sebagai seorang Rasul kepala agama, ya pemuka agama atau Rasul Allah, tidak bisa diganti. Karena Nabi merupakan Khotamul Anbiya. Tidak ada pengganti Nabi. Yang menjadi persoalan berikut adalah Nabi sebagai kepala pemerintahan. Karena kota Madinah menjadi sebuah negara pusat pemerintahan, maka harus ada pengganti Nabi sebagai kepala pemerintahan atau sebagai kepala negara. Sehingga pada masa itu persoalan khalifah menjadi persoalan utama yang terjadi di dunia Islam, bahkan dijelaskan dalam sejarah sampai-sampai persoalan penguburan Nabi menjadi terabaikan karena mereka berdebat siapa yang akan menjadi pengganti sebagai pengganti Nabi selaku kepala pemerintahan. Dan karena sebab itu pula lah timbul masalah persoalan yang disebut dengan khilafah. Khilafah adalah persoalan kekhalifahan. Khilafah itu artinya pengganti Nabi sebagai kepala negara. Oleh karena itu, Nabi sebagai kepala negara harus diganti. Penggantinya namanya khalifah. Disitulah persoalan yang pertama muncul. Sahabat-sahabat Rasul yang terkenal, yang dekat kepada Rasul, yang dianggap pantas untuk menjadi khalifah, antara lain Abu Bakar, Umar ibnul Khattab, Utsman bin Affan, kemudian keponakannya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Nah, di samping ada orang-orang yang pantas menjadi pengganti, mereka mempersoalkan pula antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka berebut menganggap bahwa kaum Muhajirin yang lebih berhak untuk menjadi pengganti Rasul dari kelompok Muhajirin. Kenapa? Alasan mereka? Mereka sudah meninggalkan keluarga, sanak istrinya, sanak keluarga, istri, kekayaannya, ditinggal semuanya, pergi bersama Rasul, hijrah ke kota Madinah. Di Madinah mereka berjuang bersama Rasul dengan segala kekurangan. Mereka mengatakan kelompok Muhajirin lah yang berhak. Orang-orang Ansor juga punya alasan bahwa keberadaan kaum Muhajirin saat berada di Madinah dibantu oleh orang-orang
Ansor, orang-orang Madinah, dicukupi kehidupannya, dibuatkan rumah dan seterusnya. Jasa mereka tidak sedikit. Karena itulah mereka menganggap orang yang punya hak untuk menjadi khalifah. Nah, di sini masalah yang tadi saya katakan yang muncul. Pemerintahan harus jalan. Ya, kalau soal kerasulan Nabi, dakwah bisa gampang, tidak terlalu sesulit karena sudah membangun sebuah pemerintahan, kekuasaan, membangun umat yang sudah mempunyai aturan-aturan tatanan pemerintahan. Nah, disinilah persoalan yang kemudian muncul. Akhir dari persoalan itu perdebatan akhirnya menyimpulkan bahwa Abu Bakar As-Siddiqlah yang disepakati sebagai pengganti pertama khalifah, pengganti pertama Nabi Muhammad SAW. Ada satu alasan yang mengapa Abu Bakar menjadi pengganti, karena Abu Bakar mereka adalah orang yang lebih tua, lebih banyak mendampingi Rasul. Abu Bakar adalah orang yang selalu pendukung pertama apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Salah satu di antaranya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah sesuatu yang tidak mudah diterima. Bagaimana orang dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, yang mestinya kalau menggunakan perjalanan darat baru akan bisa diselesaikan tidak kurang dari setengah bulan, tapi dalam semalam bisa dilakukan oleh Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, sesuatu yang tidak mudah diterima. Tapi Abu Bakar As-Siddiq langsung bisa mempercaya apa yang dijelaskan Rasul, karena itu pula lah Nabi diberi gelar As-Siddiq yang selalu membenarkan Rasulullah. Di samping itu pula, menjelang Rasulullah meninggal dunia, saat Rasulullah masih sakit, Abu Bakar selalu yang ditunjuk untuk menjadi imam Masjid Nabawi, menjadi imam pengganti Nabi. Dari situlah mereka menyimpulkan bahwa secara tidak langsung Nabi telah menunjuk kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang jelas Nabi tidak pernah menentukan penggantinya. Tidak pernah. Sebelum meninggal Nabi tidak pernah menentukan. Itu hanya pemahaman para sahabat terhadap Abu Bakar kenapa ditunjuk sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Itulah pemilihan khalifah pertama setelah Nabi Muhammad, yaitu khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kedua Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kedua Umar Ibnul Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka itulah yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, dan mereka itulah
pejuang-pejuang Islam bersama Rasulullah, dan mereka itulah orang-orang yang oleh Allah telah dijamin untuk masuk surganya. Kalau kita bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq dengan khalifah-khalifah yang lain, perlu saudara catat bahwa khalifah yang matinya tidak terbunuh oleh umat Islam karena mereka ambisi menjadi khalifah, itu hanya Abu Bakar As-Siddiq. Umar Ibnul Khattab yang dikenal jujur, yang dikenal waliullah, mati tertusuk oleh Ibnul Muljam. Utsman bin Affan mati. Ali bin Abi Thalib juga mati terbunuh. Semuanya mati terbunuh kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Jadi persoalan politik di awal kekhalifahan setelah Nabi Muhammad sangat hebat, sangat bermasalah, sangat menunjukkan bahwa ternyata manusia sejak dulu itu mempunyai ambisi yang kuat untuk menjadi nomor satu kepala pemerintahan, menjadi presiden. Sebagaimana kamu lihat di Indonesia, bagaimana presiden-presiden di Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan kursi nomor satu itu dengan cara apapun ditempuh untuk memperoleh. Nah, kita melihat sekarang Utsman bin Affan, Umar bin Khattab kita tinggalkan. Umar bin Khattab adalah khalifah yang sangat dermawan. Ketika setahun, ini saya hanya sedikit saja menjelaskan. Setahun setelah beliau meninggal, seorang putranya ditanya oleh sahabat lain tentang Umar bin Khattab. Anaknya menjawab, jika ayahnya Umar bin Khattab menjadi khalifah setahun lagi, seluruh harta kekayaan keluarga akan habis dia bagikan kepada fakir miskin. Sedermawanannya seperti itu. Habis, kamu tahu banyak cerita bagaimana Umar bin Khattab menyantuni orang-orang miskin. Malam hari dia mestinya istirahat, tetapi dia bangun, memikul gandum, mencari orang-orang yang membutuhkan. Sekarang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan termasuk orang-orang Quraisy yang berhasil dalam dunia ekonomi. Dia termasuk pedagang Quraisy yang kaya raya. Pedagang yang kaya raya. Bahkan Utsman bin Affan selain terkenal sebagai pedagang kaya raya, dia seorang mutasawwif, seorang yang patuh taat kepada agama. Orangnya juga dermawan. Dialah yang membeli sebuah sumur yang dijadikan tempat orang-orang Mekah, ya, orang-orang Madinah mendapatkan air, ya, mendapatkan air. Jadi ada satu sumur yang menjadi sumber air orang-orang
kota Madinah saat itu, dan sumur itu miliknya orang Yahudi. Oleh Utsman dibeli sumur itu. Seberapa harganya kepada orang Yahudi dia beli. Kemudian dia wakafkan kepada orang-orang Madinah untuk diambil airnya. Antara lain kedermawanannya. Selain itu, keluarganya Utsman, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa orang-orang keluarganya Utsman adalah pedagang-pedagang kaya yang mereka telah menjadi aristokratnya orang-orang Mekah, bahkan juga orang Madinah. Jadi mereka menjadi pimpinan-pimpinan kepala-kepala wilayah, baik di kota Mekah ataupun di kota Madinah pada masa Rasulullah. Karena tadi saya katakan bahwa pimpinan-pimpinan kekuasaan kota Mekah ataupun Madinah di bawah suku-suku Quraisy, pedagang-pedagang kaya, dan itu keluarga Utsman. Maka saat Utsman menjadi khalifah, banyak dipengaruhi oleh aristokrat dari keluarganya. Mereka ahli dalam bidang administrasi, ahli dalam bidang pemerintahan, sehingga semua pikiran-pikirannya disampaikan kepada Utsman saat menjadi pimpinan kekhalifahan. Sehingga seluruh daerah Semenanjung Arabia dikuasai oleh pikiran-pikiran dari keluarga Utsman bin Affan. Oleh karena itulah, dalam dunia ilmu politik, Utsman dianggap banyak dipengaruhi oleh keluarga. Sehingga Utsman tidak bisa membendung ambisi-ambisi keluarga, pikiran pengaruh politik keluarga yang kemudian mengakibatkan apa yang dilakukan oleh dia menjadi persoalan pada saat beliau menjadi khalifah. Salah satu contoh, Utsman mengangkat gubernur di daerah yang tunduk kepada kekuasaan Islam. Gubernur yang diangkat pada masa Umar, pada masa Umar menjadi pemerintah, digantikan oleh ditunjuk dan diganti pada masa Utsman. Dia tidak berpikir kepada kepentingan masyarakat, tapi lebih banyak terpengaruh oleh kepentingan keluarga. Sehingga gubernur itu diganti atau dijatuhkan. Dari situ menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Dari Mesir reaksi setelah Umar ibnul As digantikan oleh Ibnu Saud, Ibnu Sarah. Di sini menjadi persoalan kemarahan masyarakat. Muncullah pemberontak, muncullah pemberontak
yang berakibat kepada mati terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, perlu saudara tahu Umar ibnul As itu digantikan oleh Abdullah ibnu Sa'ud ibnu Abi Sarh. Akhirnya muncullah 500 pemberontak pergi ke Madinah. Berakibat Utsman bin Affan mati terbunuh. Setelah Utsman meninggal dunia, wafat, terjadi pemilihan kekhalifahan. Orang pada umumnya menunjuk kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib dianggap orang yang lebih baik, lebih pantas dari yang lain untuk menjadi khalifah. Tetapi Ali bin Abi Thalib sudah tidak mau untuk menjadi khalifah sebagai pengganti Utsman bin Affan. Kondisi sangat tidak menguntungkan sebagai seorang khalifah. Namun karena desakan masyarakat, Ali bin Abi Thalib mau untuk menjadi pengganti Utsman bin Affan. Dia merupakan calon yang kuat, tetapi mendapat tantangan dari mereka yang ingin menjadi khalifah. Mendapat tantangan mereka yang menjadi khalifah. Terutama Tolhah, itu panglima pada masa Rasulullah, dan Zubair dari Mekah, yang didukung oleh Aisyah, ya, istri Rasul. Maka terjadilah perang di Irak tahun 656. Tolhah dan Zubair mati terbunuh. Aisyah disandra. Di sini sudah bisa dilihat betapa hiruk-pikuknya persoalan politik yang muncul. Selain dari orang-orang yang berambisi menjadi khalifah, tantangan yang kedua dari Muawiyah, gubernur Damaskus, dan didukung oleh keluarga dekat Utsman. Muawiyah dan keluarga Utsman yang menjadi pimpinan-pimpinan pemerintahan di berbagai wilayah, mereka tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Tidak mau mengakui. Disinilah berarti persoalan tambah rumit. Ali dituntut untuk mundur. Ali dituntut untuk membunuh Utsman. Ya. Dan Ali dianggap terlibat dari pembunuhan Utsman tersebut. Nah ini, Ali dianggap terlibat. Sangat hal yang mungkin tidak sangat hal yang tidak akan terjadi kalau Ali sebagai seorang khalifah, waliullah, melakukan perbuatan sekeji itu. Tetapi perlu Anda tahu bahwa orang yang mempunyai keinginan-keinginan tertentu, terutama persoalan kekhalifahan, pasti akan melakukan apa saja untuk memperoleh dukungan dari orang-orang lainnya. Ali dianggap terlibat pembunuh.
Ali dituntut untuk membunuh orang yang membunuh Utsman. Siapa yang membunuh Utsman adalah Muhammad ibnu Abi Bakar. Muhammad ibnu Abi Bakar adalah anak angkat Ali. Dia adalah anak angkatnya Ali. Karena dia adalah anak angkatnya Ali, dianggap ya dia membunuh Utsman. Dia adalah pemberontak dari Mesir yang ikut melakukan pemberontakan. Dan permintaan untuk membunuh itu tidak dilakukan oleh Ali, dan Ali tidak menindak, bahkan mengangkat Muhammad ibnu Abi Bakar sebagai gubernur di Mesir. Karena itulah terjadi perang Siffin. Ya, perang Siffin. Perang Siffin yang terjadi antara Muawiyah, gubernur Damaskus, dan keluarga Utsman, ya, yang dipimpin oleh seorang jenderal Umar ibnul As yang dijatuhkan, menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Dan dalam peperangan antara Muawiyah dan Ali pada pihak yang menang dalam pertempuran ini. Ini gambaran pertama dari apa yang saya sampaikan, bahwa persoalan politik merupakan persoalan yang muncul pertama dalam dunia Islam. Saya teruskan sedikit biar rampung. Pada saat terjadi kemunduran, kekalahan Muawiyah, Ali diajak oleh Muawiyah melakukan perdamaian, tahkim, atau bahasa di dalam kitab arbitrase, perdamaian antara kelompok Ali dan perdamaian dengan Muawiyah. Maka karena Ali menyepakati perdamaian itu dalam rangka mencari solusi persoalan, dari pihak Ali ditunjuklah Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Abu Musa al-Asy'ari ini merupakan ulama sufi yang baik, yang takut patuh terhadap agama. Tidak mungkin dia akan berbuat jahat. Dari pihak Muawiyah ditunjuk Amr ibnul As. Dia adalah seorang jenderal perang. Dikenal sangat licik. Ya, dikenal sangat licik. Akhirnya kedua-duanya menyepakati untuk menurunkan, menggantikan Ali dan Muawiyah. Menurunkan Ali dan Muawiyah, yang kemudian menyerahkan untuk diadakan pemilihan ulang dengan masyarakat Islam pada waktu itu. Dalam tradisi Arab, orang yang tua itu dihormati, orang tua itu didulukan. Maka Abu Musa al-Asy'ari dipersilahkan untuk mengumumkan kesepakatan, yaitu
menjatuhkan Ali dan Muawiyah, menurunkan Ali dan Muawiyah atau menjatuhkan dan menyerahkan kepada rakyat. Kemudian Amr ibnul As tampil yang kedua dalam bagaimana dia menyampaikan kesepakatan, dia menyampaikan menjatuhkan Ali dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Nah, ini membawa persoalan hebat dalam dunia perpolitikan. Jadi Amr ibnul As itu menyelewengkan perjanjian, menurunkan Ali sebagai khalifah dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Nah, ini kan menjadi geger persoalan. Dari sebab itulah memunculkan di dunia Islam kelompok yang keluar dari barisan Ali dan kelompok yang setia dengan barisan Ali. Kelompok yang setia kepada barisan Ali dinamakan Syiah. Dan kelompok yang keluar dari barisan Ali dinamakan Khawarij. Kaum Khawarij itu sejak awal tidak menyetujui arbitrase. Dia inginnya hukum harus Al-Quran dan Al-Hadis. Ali tidak menggubris, akhirnya kelompok tentara Ali yang setia keluar dari barisan Ali, mendirikan sebuah kelompok namanya Khawarij. Khawarij dari kata khoroja, keluar. Syiah itu tasayyuh, yang masih setia kepada Ali. Dari sebab itulah muncul dua kelompok militan dalam Islam yang dikenal kelompok Syiah dan kelompok Khawarij. Dan kelompok Syiah masih hidup sampai pada hari ini. Maka benarlah apa yang saya sampaikan, bahwa persoalan pertama yang muncul dalam dunia Islam adalah persoalan politik, bukan persoalan furu'iyah dalam dunia fikih, syariat tentang masalah-masalah fikih, enggak. Justru persoalan teologi. Ya, persoalan teologi adalah persoalan yang pertama muncul dalam dunia Islam. Saya kira pertemuan kita hari ini kita lanjutkan sampai pada pertemuan yang akan datang, yaitu setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ya. Perkuliahan kita hari ini hanya berjalan 1 kali pertemuan 1 minggu ini saja. Dan baru dilanjutkan nanti setelah bulan Ramadan. Saya kira cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan?